Halo para pendengar semua, berjumpa lagi dengan saya Wayan pada podcast Liwayan Sharing. Pada episode kali ini kita masih sama akan membahas tentang diet, masih sama dengan episode pada minggu lalu, episode sebelumnya. Jadi masih ya bagi saya masih cukup ada yang bisa digali lagi gitu ya, ada yang bisa dijabarkan kembali. Namun kali ini pendekatannya beda. Karena kalau di minggu lalu itu kita bahasnya tentang apa sih yang simple-simple yang bisa kita terapin sehari-hari gitu. Nah kalau sekarang saya pengen share tentang prinsipnya. Nah di sini kita akan membahas tentang piramida nutrisi. Nah, masih sama seperti minggu lalu juga terkait dengan diet atau pola makan. Nah ngomong-ngomong nih, yang dimaksud dengan diet itu di sini adalah pola makannya ya, bukan berarti diet itu adalah seperti mengurangi makan atau agar untuk kurus gitu ya, bukan. Jadi diet di sini adalah pola makan dan minum lah pokoknya ya. Oke, itu dulu kita clearin nih. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Singkat cerita, apa sih yang dimaksud dengan piramida nutrisi? Bisa dilihat di cover podcast episode kali ini. Ada 5 hal. Jadi yang pertama, kalori in, kalori out. Yang kedua, makronutrien. Yang ketiga, mikronutrien. Yang keempat, timing. Yang kelima, suplemen. Nah, nanti akan ada bonus yang ke-6. Atau mungkin sebenarnya yang ke-0 ya. Cuma nanti saya akan reveal di akhir. Oke, lanjut. Ya, jadi yang pertama nih. Oh, sebentar. Disclaimer dulu ya. Jadikan episode ini hanya untuk referensi. Memang ini hanyalah teori. Jadi di sini saya hanya akan membagikan teori tentang piramida nutrisi ini, walaupun sebetulnya ada berbagai macam penelitian terkait apa sih yang dibutuhkan oleh badan manusia. Namun secara kesimpulan, secara garis besarnya dari video-video YouTube yang saya tonton, tidak ada diet terbaik. Tiap individu punya kebutuhannya masing-masing. Walaupun ada general guideline, tapi pada dasarnya tubuh kita itu berbeda-beda. Jadi kembali lagi, do your own research, dan apa yang works untuk diri saya belum tentu works untuk diri Anda, begitu juga sebaliknya. Jadi take it with a grain of salt, oke? Kalau sudah, mari kita mulai. Yang pertama, terkait tentang kalori in, kalori out. Nah, di sini piramida nutrisi adalah dasarnya itu adalah keseimbangan kalori. Di mana keseimbangan kalori yang dimaksud adalah jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh itu akan berbanding dengan kalori yang keluar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau banyak kalori yang keluar daripada yang masuk, berarti logikanya tubuh mengecil gitu ya. Karena kan dia akan butuh kalori lebih gitu. Tubuh juga untuk mentenagai dirinya yang lagi diam, sedimentary itu ya ada ngebakar kalori juga gitu. Cuman itu nanti topik yang berbeda lagi, tapi intinya kalori in, kalori out seperti itu. Kalau seandainya banyak ya in, jadinya tambah gemuk gitu ya. Jadi kesimpan menjadi lemak. Ini teori dasarnya dari piramida nutrisi. Nah, beberapa kasus gitu ya, untuk kalori in, kalori out, ada orang yang bisa makan lebih banyak, perlu kalori yang lebih banyak karena kalori outnya juga banyak. Contoh, pekerja-pekerja fisik seperti kuli, seperti misalnya abang beca gitu ya, atau pedagang kaki lima gitu kan. Jadi kegiatannya kan aktif tuh. Petani, buruh, wah itu pekerjaan-pekerjaan yang menguras tenaga gitu. Jadi kebutuhan kalorinya bisa lebih tinggi daripada orang yang hanya kerja kantoran seperti saya. Dan juga biasanya orang yang tadi ya, yang membutuhkan aktivitas fisik lebih, makannya juga jadi terdukung gitu loh. Kalau makan banyak ya berarti kan terjustifikasi bahwa mereka butuh kalori yang banyak juga gitu. Nah makanya di sini guideline-nya biasanya orang itu kebutuhan kalori kurang lebih bisa 2000. Kalau saya sendiri mungkin mungkin 2500 2800-an gitu ya, mungkin ya, untuk mempertahankan berat badan saya yang sekarang. Berat badan saya sekarang itu 118 kilo, tinggi saya 178 ya. Itu kurang lebih 2800-an. Ya gitulah intinya. Jadi kalori in, kalori out.
Nah, di sini poin pentingnya juga, kita juga harus menghitung berapa sih kira-kira jumlah kalori yang kita butuhkan dalam sehari agar kita bisa tahu mana-mana saja nih yang bisa kita mix dan match makanan dan minuman kita supaya memenuhi jumlah kalori tersebut. Nah, jadi di level ini kita hanya bicara kalorinya dulu nih, belum bicara yang lain-lainnya. Oke, itu terkait kalori in, kalori out. Nah, sekarang yang kedua, makronutrien. Nah, di sini baru mulai bermain nih. Kalau buat orang-orang yang lagi bodybuilding gitu misalnya, atau mungkin cardio player gitu ya, seperti mungkin pesepeda, pelari, tuh, atau juga mungkin tadi kan pekerja fisik gitu. Di sini ya bermain. Jadi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak. Nah, makronutrien ini terdiri dari 3 makanya. Kalau di snack-snack kemasan atau makanan-makanan kemasan yang sudah ada sertifikasi lah ibarat kata ya, udah ada izinnya gitu. Ini kan salah satu kewajiban untuk memenuhi untuk memenuhi kandungan nutrisi. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau di setiap snack deh, katakanlah ya di makanan kemasan gitu yang snack kering misalnya. Coba deh di halaman belakangnya itu pasti kan ada tuh biasanya kandungan nutrisi. Biasanya isinya yang paling dasar itu ada jumlah kalori, takaran saji, lalu ada makronutrien. Nah, di sini takaran saji. Jadi orang tuh kadang suka kebalik ya, kayak wah ini kalorinya ringan kok cuma 100, padahal takaran sajinya bisa 5. Berarti total satu snack itu satu bungkus 500 misal. Nah, jadi selain diperhatikan takaran saji, jumlah kalori, kita juga perhatikan makronutriennya. Nah, di sini makronutriennya berperan, maksudnya gimana? Seperti tadi saya mention, karbohidrat, protein, lemak. Nah, versi singkatnya. Karbohidrat itu sumber tenaga, protein itu sumber pembentukan otot, lemak itu sumber cadangan makanan, sumber energi dan cadangan makanan, dan juga digunakan untuk menghangatkan tubuh dan juga untuk menghealing lah pokoknya. Oke, saya nggak mau terlalu panjang-panjang karena itu bukan kapabilitas saya juga ya untuk menjelaskan secara terperinci gitu ya. Karena saya juga bukan ahli gizi, saya cuman riset-riset dan uji coba pada diri saya sendiri. Cuman secara garis besar begini. Karbohidrat. Nah, seperti tadi saya mention sumber tenaga, itu juga selain dibutuhkan tubuh sebagai sumber tenaga untuk menaikkan kadar insulin gitu. Insulin itu maksudnya jadi kita tuh merasa kayak seger sesaat tuh. Nah, biasanya nih paling sering kita tuh konsumsi karbohidrat adalah 1, nasi karena kita orang Indonesia. 2, roti. 3, gula. Sadar atau enggak ya, gula. Ini bahaya gitu ya. Karena kenapa? Gula itu bisa dibilang ya selain dia tinggi kalori ya dan emang isinya karbo gitu, cuman juga dia bikin kita tuh insulin melonjak, tahu-tahu down gitu. Jadi ada istilah sugar crash kan, udah minum gula, hiper sesaat, tahu langsung crash gitu. Langsung efek negatifnya muncul. Nah, itu tadi yang karbohidrat. Jadi sumber energi, tapi di sisi lain karbohidrat ini juga gampang dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan kalorinya karena tinggi ya, relatif tinggi biasanya makanan-makanan karbo ini kita lupa mengkontrol. Nah, makanya kembali lagi kalori in, kalori out gitu. Kalau seandainya karbonya berlebih, nah kalori in, kalori outnya juga nggak seimbang gitu. Nah, makanya ada lagi komponen lain dari makronutrien, yaitu protein. Nah, kalau tadi karbohidrat itu sumber tenaga, protein itu sumber pembentukan otot atau pengembangan lah ya, pengembangan otot-otot dalam tubuh. Biasanya kalau otot tuh membesar atau memperkuat tuh, biasanya ada perlu protein. Ya, protein sendiri sebenarnya lebih detail, ada asam amino dan yang lain-lain, cuman itu di luar kapabilitas saya. Intinya protein itu kita bisa dapatkan dari berbagai macam bahan makanan. Cuman yang paling common, paling gampang adalah dari daging. Nah, di daging sendiri itu kan ada daging ayam, sapi, kambing, dan yang lain-lain. Masing-masing ada kadar protein dan juga lemaknya. Kalau mau full protein yang paling tinggi bisa didapat dari skinless chicken breast atau dada ayam tanpa kulit. Nah, ini yang paling optimal. Bisa juga dari kacang-kacangan, tapi kacang-kacangan tinggi lemak. Daging sapi juga bisa, tapi daging sapi itu tinggi lemak dan ya selain relatif tinggi lemak
juga dia kalorinya tergolong tinggi lah pokoknya intinya, karena dia tinggi lemak tadi. Nah terus tapi daging sapi juga bagus, kenapa? Karena dia lebih tinggi kadar mikronutriennya gitu. Nanti kita akan bahas. Jadi protein ini ada berbagai macam ya. Cuman yang perlu diperhatikan dari protein ini adalah kalau seandainya proteinnya tinggi tapi lemaknya lebih tinggi, berarti kalorinya juga tinggi. Nah, karena lemak ini secara gram per gramnya itu dia lebih tinggi kadar kalorinya. Nah, ini kita akan bahas habis ini. Nah, itu ya. Jadi protein tadi terbagi-bagi, daging, ada juga tumbuh-tumbuhan yang mengandung protein, tapi secara garis besar kalau mau protein yang paling efisien gitu ya dari gram dan juga kadarnya itu dari daging-dagingan. Telur juga bisa, tapi telur kan kuningnya itu ada lemaknya. Ya, intinya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, lalu ada lemak, fat. Jadi tadi yang seperti yang saya mention, fat itu adalah untuk kebutuhan menghangatkan tubuh, lemak juga untuk sebagai cadangan makanan, dan lemak juga bisa dibilang untuk faktor healing gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita tubuh itu sakit gitu, kita kan akan memerlukan energi gitu untuk memperbaiki diri. Perlu misalnya tadi badan dingin kan, perlu hangat, itu datangnya dari lemak. Setidaknya itu ya juga yang saya searching dan itu juga saya rasakan gitu. Oh emang benar, kita tuh bukan berarti lemak itu selamanya jelek, enggak. Lemak itu perlu, tapi lemak berlebih adalah hal yang berbahaya. Karena kenapa? Ya bisa menyumbat jantung gitu kan, bisa menimbun. Ya itu tapi beda topik ya intinya. Oke. Nah, di sini lemak itu juga bukan berarti dapatnya murni dari lemak binatang gitu. Jadi kita makan lemak jadinya lemak. Belum tentu juga. Biasanya lemak itu datangnya dari timbunan karbohidrat, di mana terjadinya kalori in yang lebih banyak daripada kalori out. Nah, intinya gitu ya, intinya begitu. Ini dulu yang harus kita pelajari nih. Kalori in, kalori out, dan juga makronutrien. Nah, makronutrien ini nih ya. Biasanya kalau buat awam, ya seperti saya juga gitu ya, cuman sekedar hobi riset-riset, 2 hal ini aja udah cukup. 2 hal ini. Jadi kita nggak usah nyentuh mikro dan juga atas-atasnya. Namun, tidak ada salahnya juga kita mengetahui kelanjutan dari piramida nutrisi ini. Karena kalau bagi saya sendiri paling penting, salah satu bagian yang penting adalah di bagian yang kedua dari atas. Nah, nanti kita akan bahas. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu mikronutrien. Oke, mikronutrien. Nah, ini saya juga pengetahuannya nggak terlalu banyak ya. Pokoknya secara dasar, secara inti, tiap-tiap karbo terbagi nanti ada glycemic dan yang lain-lain, lalu protein juga nanti ada terbagi-baginya lagi, ada vitamin B-nya kan, ada zinc, ada dan yang lain-lain. Lalu juga di lemak juga nanti ada bagian-bagiannya. Tapi secara garis besar mikronutrien ini hubungannya sama vitamin, ada juga tadi kadar zinc atau iron ya, mineral dan yang lain-lainnya. Karena memang tubuh manusia itu perlu mineral. Biasanya dapat dari mana? Salah satunya dari daging. Sama juga vitamin-vitamin ya. Vitamin-vitamin ya, ada vitamin A, B, C dan yang lain-lain gitu ya. Dan juga mikronutrien ini kita bisa lihat di kadar sodium. Nah, tapi ini bagian yang jeleknya nih, sodium. Sodium tuh maksudnya asin gitu. Cuman ya kapabilitas saya yang untuk seorang sehari-hari gitu ya, baru sebatas itu. Do your own research, topik ini sangat dalam. Tapi dasarnya adalah yang ketiga, mikronutrien. Oke, kita lanjut sekarang yang keempat. Timing atau waktu kapan kita makan. Nah, waktu kapan kita makan ini adalah berpengaruh untuk, menurut saya pribadi, 2 hal. Yang pertama, bisa untuk strategi kita kapan kalau kita mau beraktivitas berat. Dan yang kedua, kapan kita mau beraktivitas ringan atau kita mau sedimentary. Nah, maksudnya gimana Yan? Maksudnya gini, biasanya makanan itu mulai terproses tuh kurang lebih ya kisaran setengah jam gitu kan. Atau bahkan ada yang instan gitu, kayak cuma 15 menit. Ya tapi intinya adalah
rata-rata yang saya rasakan sendiri kalau saya makan itu energi itu baru muncul ya mungkin kisaran 15 menit atau setengah jam lah, kisaran range itu. Kalau seandainya kita makan kurang dari setengah jam gitu, jadi kayak buru-buru misalnya cuma 10 menit tahu-tahu kita udah lari, pasti kan sakit kan perut kita karena makanan masih dicerna tapi kita udah aktivitas fisik berat gitu. Kalau kita makan berat. Nah makanya orang itu ada istilah pre-workout sama post-workout. Timing. Jadi kalau orang pre-workout itu biasanya ya hamin 30 menit gitu kan. Sebelum 30 dalam range waktu 30 menit itu udah makan karbo atau mungkin energi instan seperti gula ya untuk menaikkan kadar insulin agar dia mendapatkan energi, boost gitu kan, energi tambahan. Strateginya gitu, jadi meal timingnya nih digunakan. Oh makan 30 menit, mau olahraga berat, katakanlah makan snack coklat yang kadar gulanya lumayan tinggi, karbonya lumayan tinggi gitu kan. Juga mungkin ada kacangnya jadi ada proteinnya misalnya. Nah udah tuh, jadi baru olahraga. Wah lumayan meningkatkan semangatnya untuk ngeboost. Tadi yang mungkin kuat cuman setengah jam gitu misalnya. Ini bisa lebih lama sedikit karena kan udah ada energi yang masuk gitu. Nah habis itu juga ada post workout. Jadi post workout itu biasanya setelah olahraga berat kita makan. Nah waktu kita makan ini nih yang paling nikmat biasanya. Kenapa? Karena post workout itu kan setelah olahraga berat. Nah kalau badan tuh udah capek gitu kan, udah capek, energinya udah kepakai ibarat kata, pasti kan lapar tuh. Wah lapar. Kalau olahraganya bener gitu ya, bener-bener sampai capek banget. Mau itu nge-gym, ngangkat-ngangkat, mau itu lari gitu kan, atau mau itu olahraga game gitu, misalnya nge-futsal, bulu tangkis, tenis dan yang lain-lain atau basket gitu. Nah, pasti kan capek nih badan. Waduh, kayak lapar perlu makan. Apalagi kalau yang bahaya udah sampai keringet dingin gitu. Waduh, itu udah lebih repot lah. Keringet dingin, gemeteran, waduh itu udah bener-bener lapar banget lah. Nah, itu bisa makan nikmat tuh. Nah, jadi saya pernah ikut seminar. Jadi kata dokternya ini 2 jam setelah kita olahraga biasanya tuh badan lagi bagus-bagusnya untuk menyerap nutrisi yang kita energi yang sudah kita keluarkan. Jadi nutrisi dari makanan yang kita makan tuh terserap dengan bagus oleh tubuh gitu. Nah jadi itu ya terkait meal timing. Kalau strateginya bener pas, ini pas nih juga buat satu tadi buat sebelum aktivitas berat, kedua setelah aktivitas berat dan kita mau diam atau mau santai gitu. Kayaknya tadi meal timing masuk ke nomor 4. Dan yang terakhir, yang kelima, suplemen. Nah seperti namanya ya, suplemen. Berarti tambahan dong. Kita mensuplai yang menambahkan apa yang kita mungkin kurang gitu. Nah biasanya suplemen ini kan spesifik gitu kan, omega 3, terus juga misalnya zinc, misalnya vitamin, B kompleks gitu misalnya. Ya BTW semua suplemen ini, kadar-kadar ini itu sudah tersedia sebenarnya di makanan, hanya dia tercampur dalam menjadi satu kesatuan. Nah untuk suplemen ini kan kadang spesifik ya. Jadi suplemen ini tuh kenapa dia di paling atas? Oh berarti yang terpenting gak ya? Kebalik. Justru di piramida nutrisi ini paling atas itu berarti yang paling kecil porsinya. Nah makanya yang paling utama itu tadi kalori in kalori out, dan yang di paling atas adalah suplemen. Yang terjadi biasanya orang apalagi kalau udah mulai olahraga gitu ya. Apa sih suplemen yang bagus? Apa sih buat obat olahraga yang bagus? Nah, jadi kebalik guys. Padahal sebenarnya yang paling penting itu adalah pola kita dulu gitu loh. Makanya jangan ketukar-tukar para pendengar semua. Suplemen itu kesimpulannya ada di paling atas hierarki. Jadi fokuskan dulu untuk dasar-dasarnya, bukan di paling atas. Mungkin nanti ketika kita sudah nutrisinya sudah mantap, sudah mengerti tentang makronya. Jadi kalau seandainya ini kita udah mantap nih di dasarnya nih, di kalori in kalori out sama makro, atas-atasnya itu juga boleh kita lengkapi gitu. Tapi yang paling dasar adalah tadi kalori in kalori out dan juga makronutrien. Oke. Ya, seperti tadi saya mention di awal ya. Bonus. Bonusnya ini apa nih?
level 0 ya, atau nomor 0. Jadi level 0 sebenarnya di piramida ini ada di level 0 adalah kebiasaan. Maksudnya gimana, Yan? Maksudnya gini. Jadi tiap orang tuh punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi ada yang pasti satu hal. Kebiasaan itu pasti ada. Rata-rata orang itu dietnya adalah apa? Jajan yang banyak, gula, lalu juga makanan-makanan instan. Nah, jadi kalau ditanya diet apa yang paling cocok, ya diet yang Anda lakukan. Nah, rata-rata kan orang kan tadi tuh diet asal makan lah ibarat kata ya. Jadi pagi-pagi misalnya udah makan makanan fried chicken gitu misalnya kan, ayam goreng tepung misalnya. Udah gitu juga misalnya malam-malam makan yang gampang, makan pizza gitu misalnya kan, yang delivery. Misalnya makan satenya pakai sate kambing misalnya, pakai kecapnya banyak, bumbunya banyak, pakai nasi yang banyak gitu. Ya itulah diet yang dilakukan gitu. Termasuk saya juga dulu diet saya gini. Jadi sharing ya, berbagi cerita juga nih saya. Diet saya itu adalah kenapa bisa saya gemuk gitu. Diet saya adalah pagi-pagi itu saya minum teh manis, gulanya harus banyak, dan makannya juga makan nasinya banyak. Siangnya saya makannya juga banyak, bisa 2 kali makan. Jadi saya tuh ada istilah, oke, main course. Nah, habis itu saya dessert. Nah, dessertnya tuh apa, Yan? Dessertnya tuh mie ayam. Gorengan bisa juga. Atau mungkin dessertnya itu gado-gado atau ketoprak gitu. Jadi main course awalnya itu makanan bisa aja bekal, bisa aja makanan-makanan berat. Tapi dessertnya juga makanan berat gitu. Nah, yang gilanya lagi ada dessertnya lagi. Wah, kurang enak nih, harus 3 main course gitu kan. Yang ketiganya itu bisa buah. Walaupun ceritanya buah itu tanda kutip sehat, tapi kan saya udah makan 2 makanan nih. Lalu ada yang ketiganya nih, buah. Buah juga kan kalori kan, karbohidrat juga, karena dia ada kadar gulanya. Nah itu, jadi kenapa saya bisa subur, bisa rekor saya itu terpecahkan di 128 kilo. Itu rekor terberat dalam hidup saya. Itu karena ya tadi, buat makan pagi udah sarapan, makan siangnya 3 course, makan malamnya saya bisa makan mie, bisa aja lagi beli jajan di luar, beli sate gitu kan, atau beli somai, bumbu kacang, pakai kecap, pakai saus, tambah tahu bulat goreng gitu. Jadi intinya adalah kebiasaan gitu. Nah, makanya mencontoh dari diri saya tadi, karena pola diet saya ada pola diet yang tidak dihitung, tidak diatur, ya itulah yang terjadi dengan badan saya. Gemuk jadinya kan, overweight. Nah, itu dia. Walaupun sekarang saya sudah mencoba membenarkan pola hidup, pola diet, pola olahraga, tapi tetap saja karena saya mau berencana untuk jangka panjang, jadi tetap nyaman gitu, tidak mau terlalu ekstrim agar hasilnya juga lebih permanen dengan membangun kebiasaan baik. Makanya untuk mengundo damage yang sudah saya lakukan selama 2 tahun itu agak susah. Dan itulah yang terjadi memang. Jadi itu tadi, level 0 adalah kebiasaan. Apa yang Anda lakukan? Apa yang pola makan atau pola diet yang kita terapkan sehari-hari. Itulah dasarnya sebenarnya. Makanya yang harus dirubah di awal, kita sebenarnya tuh bukan kalori in kalori outnya dulu. Sebenarnya kebiasaan kita dulu yang harus kita rubah. Makanya ada episode 13 kemarin kita bahas tentang pola diet simple apa sih yang bisa kita terapkan. Jadi di situ referensinya sebenarnya guys. Gula kita kurangin atau bahkan hilangkan sama sekali. Lalu kita lebih peka makanan apa yang tinggi kalori. Mie itu tinggi kalori, berarti mie ayam itu mempermudah diri saya untuk lebih gemuk. Dan juga bikin saya makan lebih banyak gitu. Karena kan satu misalnya kurang gitu ya. Kayak saya mie ayam bisa 2 gitu. Nah terus kita lebih peka sama makronutrien. Tadi kan ya protein misalnya kan. Karena kalau protein itu kita makan ayam 1 ekor dibandingkan makan mie dengan kalori yang sama, itu lebih gampang kita mengkonsumsi overeating yang mie daripada ayam. Kalau ayam kan kita harus ngunyah, ada tulangnya, ada komponen lain, enak gitu kan. Tapi kalau mie kan gampang, seruput-seruput,
udah selesai, langsung habis, dan itu kalorinya tinggi. Makronutrien, lalu juga kita memasak gitu kan. Kalau kita udah terbiasa memasak, wah enak juga tuh, kita bisa kebiasaan masak kan. Kita mengukur-ngukur, kita juga mengkontrol apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kita tahu gitu proses juga kita yang lakuin. Dan yang kelima, puasa. Nah, kebiasaan puasa ini juga bagus karena kan kita meriset pencernaan kita juga bisa lebih rileks gitu kan, karena kita puasa jadi kita agak lebih tenang bawaannya kan, pikiran, maksudnya untuk badan kita gitu. Jadi kita tahu kita harus tenang. Oh, kalau saya gerak atau pecicilan nih pasti saya gampang capek, kelaparan, ntar saya nggak kuat puasanya. Nah itu contohnya. Nah itu tadi saya sengaja ngomong cepet gini karena ya biar jangan terlalu lama lah ya episodenya. Tapi itu tadi yang saya mau jelaskan gitu. Jadi terkait piramida nutrisi ini sebetulnya ada 6 level 0 sampai level 5 tadi ya. Dimulai dari kebiasaan, lalu kalori in, kalori out, makronutrien, mikronutrien, lalu timing, dan juga suplemen. Jadi jangan kebalik. Kalau mau badan bagus, jangan minum suplemennya dulu gitu. Jangan makan suplemennya dulu. Tapi perbaiki dulu kebiasaannya. Lewat mana? Pelajari kalori in, kalori out, makronutriennya, keywordnya utamakan protein, mikronutriennya, timingnya, pelajari tentang pre-workout sama post-workout, dan yang terakhir suplemen jika dibutuhkan. Ya, itu saja episode kita yang ke-14 ini, para pendengar semua. Sekali lagi, ini adalah podcast Beli Wine Sharing. Mohon agar dipelajari terlebih dahulu, dipelajari riset sendiri, maksudnya di riset sendiri. Jangan telan mentah-mentah apa yang kita bahas pada episode kali ini dan podcast ini. Do your own research. Apa yang works untuk diri saya belum tentu works untuk diri Anda, begitu juga sebaliknya. So, take it with a grain of salt. Saya Wayan, dan ini adalah podcast Beli Wine Sharing. Terima kasih telah mendengarkan podcast hari ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.